Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Selamat datang di channel Jumal Ahmad Official. Salah satu kemampuan yang mestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak didik atau murid-murid kita adalah satu kemampuan yang disebut dengan regulasi diri atau self regulation. Di video pendek ini kami ingin menyampaikan satu tema tentang regulasi diri atau self regulation yang kami ambil dari buku yang sudah kami tulis yang berjudul Self Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata diri berarti seorang. Sedangkan kata regulasi berarti pengaturan kemampuan. Sehingga regulasi diri atau self-regulation bisa kita artikan dengan kemampuan mengontrol diri sendiri. Regulasi diri merupakan aspek yang penting dalam diri seseorang. Regulasi diri merupakan upaya untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikut sertakan aspek metakognisi, aspek motivasi, dan aspek perilaku. Kemampuan regulasi diri ini berbeda dengan kemampuan intelijensi atau kemampuan seperti membaca dan menulis, melainkan proses individu untuk mengubah kemampuan mentalnya menjadi keterampilan dalam sebuah aktivitas. Berikut ini beberapa pandangan tentang regulasi diri atau self-regulation dari para peneliti. Yang pertama adalah pengertian yang disampaikan oleh Barry Zimmerman. Barry Zimmerman mengatakan bahwa regulasi diri merupakan usaha sistematis untuk mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap pencapaian tujuan. Menurut Zimmerman, ada 3 aspek yang memiliki pengaruh terhadap regulasi diri yang disebut dengan Triadic Model of Self-Regulation. Model ini terdiri dari covert regulation, yaitu pengaturan kognitif dan afektif, behavioral regulation, yaitu pengaturan perilaku, dan environmental regulation, yaitu pengamatan dan pengelolaan lingkungan. Pandangan selanjutnya dari Roy Baumeister, seorang ahli psikologi sosial. Roy Baumeister mendefinisikan regulasi diri sebagai sistem kesadaran manajemen individu dalam mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaan untuk mencapai tujuan. Baumeister menyebutkan regulasi diri menurutnya terdiri dari 4 komponen. 4 komponen tersebut, yang pertama adalah standar, yang kedua monitoring, yang ketiga kemauan, dan yang keempat motivasi. Standar adalah mengubah ke dalam perilaku yang diharapkan. Monitoring adalah kemampuan men-tracking aktivitas dan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan standar yang diterapkan. Kemauan untuk mengatur diri adalah hal yang sulit, maka diperlukan kekuatan mental yang ia sebut dengan willpower. Dan motivasi untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Pandangan selanjutnya tentang regulasi diri atau self-regulation dari peneliti bernama Stuart Shanker dari Merit Center. Menurut Shanker, self-regulation atau regulasi diri memiliki makna yang hampir sama dengan self-control atau kontrol diri.
Menurut Shankar, regulasi diri menunjuk konsep umum mengenai perilaku yang diarahkan untuk mencapai tujuan secara sadar atau tidak sadar. Sedangkan kontrol diri secara spesifik menunjuk pada pengendalian impuls secara sadar. Dalam banyak kasus, regulasi diri adalah yang memungkinkan terjadinya pengendalian diri. Kemudian berikut saya sampaikan keterangan penting dari Stuart Shanker terkait pengendalian diri atau terkait dengan pengendalian diri dan regulasi diri. Ketika emosi naik, bagian impulsif dari otak yaitu sistem limbik mengambil alih dan bagian rasional yaitu korteks prefrontal atau PFC mengambil posisi belakang. Ketika tenang, peran otak kembali normal dan pikiran rasional punya kesempatan mengambil alih. Efek ini lebih besar pada anak-anak karena korteks prefrontal mereka masih berkembang. Seringkali ketika orang berpikir tentang pengendalian diri, mereka mencoba memaksa otak untuk mengabaikan atau menenggelamkan emosi negatif. Cara paling sederhana yang kita lakukan adalah dengan melakukan hal-hal seperti menarik nafas dalam-dalam atau menghitung sampai 10. Metode yang lebih maju akan mencakup hal-hal seperti menggunakan cara untuk mengalihkan perhatian atau meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Menurut Shanker, meskipun bagus, pada dasarnya cacat karena bergantung pada korteks prefrontal untuk membuat keputusan yang membantunya mengesampingkan sistem limbik. Masalahnya, jika seorang anak sudah kesal, otak mereka telah memungkinkan sistem limbik untuk mengambil kendali, sehingga bagian rasional otak berada pada kerugian yang signifikan. Maka disinilah pentingnya pengaturan diri menurut Stuart Shanker. Stuart Shanker kemudian menyebutkan ada 5 tahapan yang perlu dilakukan untuk meregulasi diri seorang anak atau remaja yang dia sebut dengan The Shanker Method. Berikut ini beberapa uraian tentang metode ini. Yang pertama, pendidik dan orang tua pada awalnya harus mampu mengenali tanda-tanda kemunculan stres. Kedua, kenali penyebab stres. Ketiga, kurangi stres. Keempat, refleksi untuk meningkatkan kesadaran stres. Dan yang kelima, memulihkan energi. Sahabat sekalian, demikian tadi uraian singkat tentang beberapa pengertian dari self-regulation atau regulasi diri yang kami sampaikan dari para peneliti seperti Perry Zimmerman, Roy Baumeister, dan Stuart Shanker. Keterangan lebih lanjut dari keterangan-keterangan yang tadi kami sampaikan bisa Anda baca di buku kami, yaitu Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Terima kasih telah menyimak video pendek kami. Insya Allah akan kami lanjutkan dengan video-video selanjutnya dengan tema yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.